Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama hendaklah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid, yakni kalimat alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat hidayahnya, nikmat kesehatannya, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa bertemu kembali, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah Islam dan hidayah sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk dari golongan hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Allahumma amin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ana di sini ingin menjelaskan atau sedikit memaparkan dari hasil jurnal yang Ana review dari jurnal ilmu hukum, yang mana ditulis oleh Yudi Pranito, Dion Dani Sineba, Ifransha Okta Irawan, Andre Kurniawan, dan Roseno Saputra, yang mana jurnal ini itu berjudul dengan hak waris anak adopsi menurut kompilasi hukum Islam. Kita perlu mengetahui di sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum Islam, apakah seorang anak itu mendapatkan jatah warisan dari orang tua yang mengadopsinya? Apakah seorang anak adopsi, anak angkat, atau anak yang diasuh oleh seorang orang tua yang mengadopsinya, apakah dia ini mendapatkan harta warisan atau tidak mendapatkan sama sekali? Nah, maka di sini dalam jurnal ilmu hukum, bahwasanya yang perlu kita ketahui adalah anak angkat atau anak adopsi itu tidak mendapatkan sedikit pun atau tidak ada hak untuk bisa mendapatkan warisan dari orang tua yang mengangkatnya, dan dia tidak bisa memiliki hubungan darah karena nasabnya mau gimana pun akan tetap kembali kepada orang tua kandungnya, orang tua aslinya. Nah, maka oleh itu ikhwanu fiddin, maka oleh itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang anak itu tidak mewarisi sedikit pun untuk orang tua angkatnya, dan begitu sebaliknya orang tua angkat atau orang tua adopsi tidak bisa atau tidak berhak untuk memberikan sedikit pun harta warisannya kepada anak adopsinya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqa wala wasiyata liwarithin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi masing-masing jatah. Allah telah memberikan masing-masing hak kepada setiap ahli waris bagian warisannya. Akan tetapi dan juga tidak ada bagian dan tidak ada namanya wasiat kepada ahli waris. Meskipun seorang anak angkat dia tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi dia berhak atau dia bisa mendapatkan wasiat wajibah, yang mana hubungan dia adalah hubungan terdekat kepada orang tua angkat, bisa dikategorikan sebagai kerabat. Nah, dan maksimal bagi orang yang mendapatkan wasiat wajibah ini adalah sepertiga dan tidak boleh lebih. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tentang pengangkatan atau pengadopsian seorang anak itu juga udah dinyatakan oleh MUI sendiri, dan yang mana ini udah cukup lama. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan mengenai proses pengangkatan anak ini. Fatwa ini ditetapkan pada Kerja Nasional MUI pada Maret 1984. Para ulama berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan kedua orang tuanya atau anak kandung adalah keturunan yang sah dalam Islam. Anak dapat diambil atau diadopsi. Majelis Ulama Indonesia hanya mengingatkan bahwa ketika mengangkat anak, jangan sampai anak tersebut putus dengan nasab ataupun keturunan ayah dan ibu kandungnya. Nah, boleh aja hukumnya dan sah-sah saja jika seseorang ingin mengangkat atau mengadopsi seorang anak. Akan tetapi jangan sampai memutuskan hubungan darah
antara anak yang diadopsinya dengan orang tua biologisnya, dengan orang tua kandungnya. Karena mau gimana pun, meskipun seorang anak diadopsi atau diangkat oleh orang tua yang kaya raya, orang tua yang konglomerat, maka mau gimana pun status dan nasabnya akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya, yang mana orang tua tersebutlah yang memiliki hubungan darah kepada anak adopsi tersebut, dan tidak boleh diputus bahwasanya anak adopsi tersebut harus dinasabkan kepada orang tua yang mengangkatnya. Sebagaimana bahwasanya kita ketahui, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri, maka nggak masalah, silahkan jika seorang anak ingin mengadopsi anak angkat, akan tetapi tidak boleh sampai anak tersebut dinasabkan kepada dirinya. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan atau nasab orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan serta hak-hak yang lain, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak dan orang tua angkatnya. Maka oleh itu yang perlu kita ketahui, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang anak dalam hukum Islam tidaklah mendapatkan sedikit pun bagian warisan dari orang tua kandungnya. Begitu sebaliknya, orang tua juga tidak mendapatkan sedikit pun harta warisan daripada anak yang diadopsinya. Kenapa? Karena ini merupakan suatu ketetapan yang sudah Allah tetapkan dalam syariat agama Islam dan tidak bisa dikotak-katik. Sebagaimana tadi kita katakan, Allah telah membagi masing-masing jatah hak-hak setiap orang yang mendapatkan warisan dan tidak ada wasiat bagi ahli waris, dan maksimal bagi orang yang mendapatkan wasiat dari ahli waris adalah sepertiga, tidak boleh lebih. Kesimpulannya adalah mau gimana pun seorang anak boleh untuk diadopsi kepada seseorang yang ingin mengangkatnya, akan tetapi bukan berarti kedudukan anak tersebut berpindah menjadi ahli waris, dan bukan berarti juga orang tua yang mengangkatnya itu merupakan orang yang bisa dinasabkan kepada anak yang diadopsinya. Maka ikhwan fiddin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Jika terdapat kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah maka itu datangnya dari anak pribadi. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.